Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Walaupun kita ketemu lewat video ya, tapi secara live dan langsung ini kelihatan pokoknya Bapak. Baik, untuk akidah akhlak, Bapak akan menyampaikan materi ya. Materi tentang akidah akhlak. Oke, silakan disimak materi berikut ini. Baik, untuk materi akidah akhlak yang pertama akan kita bahas adalah memperkuat akidah Islam. Ya, baik lanjut. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam dulu. Apa itu pengertian dari akidah Islam? Maka kita akan bahas makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqadu aqidata, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Para ulama memberikan pengertian akidah sebagai berikut: ma aqada alaihi alqalbu wad-dhamir. Artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Maka akidah Islam atau akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau orang Muslim. Itu pengertian menurut Islam. Oke, baik, lanjut. Lanjut, yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah ya. Jadi dasar akidah Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan as-sunnah atau hadis. Baik, apa itu Al-Quran dan hadis? Di pelajaran Al-Quran kita sudah pernah bahas ya, saya ulang lagi biar lebih hafal. Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang apabila dibaca dihukumi ibadah. Yang kedua, hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis ini menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berarti dasarnya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis ini. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ingat, semua persoalan hidup ya. Hadis jadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Oke, lanjut. Tiga adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuannya harus tahu kita ya, biar tidak terombang-ambing ya. Baik, A, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jelas ya, biar kita bisa mengembangkan atau memupuk ketuhanan yang kita sejak lahir. Yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan ya, biar tidak kita musyrik ya, biar kita yakin. Yang ketiga, C, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, dasar kita ada akidah Islam, biar tidak menyesatkan. Kalau sudah tahu akidah Islam, berarti kita benar, jalan kita benar, lurus ya. Yang ke D, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir ya, sama dengan A ya. Yang E, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, yang tadi ya, sama. Baik, lanjut. Yang empat adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Ini beda ya, iman, Islam, dan ihsan. Ya, iman artinya menurut bahasa amana yu'minu imanan. Nah, ini numpuk ini, maaf. Yang berarti percaya ya, percaya ini percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan.
Baik, iman itu terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan mengenal. Yang pertama adalah tingkatan mengenal. Artinya seorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkatan kesadaran. Artinya iman seorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani didasari oleh alasan tertentu. Sudah mulai paham berarti kesadarannya. Yang ketiga, terakhir, tingkatan hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tetapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Kalau sudah tingkat kesadaran, berarti kita harus yakin. Dengan yakin berarti kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, lanjut. Islam. Nah, Islam secara bahasa aslinya Islama yaslimu islama. Islam yaslimu aslama. Yang artinya adalah tunduk, patuh, menyerah atau selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam itu adalah yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dari pengertian ini, Islam mencakup 5 hal berarti ya. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, 3 puasa di bulan Ramadan, 4 menunaikan zakat, 5 haji jika mampu, naik haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Ini berarti termasuk rukun Islam. Karena itu kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut, paham ya? Baik, ihsan sekarang. Ihsan berasal dari bahasa Arab. Ihsana yahsinu ihsana. Ihsan yahsinu ya ahsana. Yang artinya berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri, ihsan artinya berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun bagi makhluk yang lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Berarti kalau kita udah terapkan, muhsin namanya ya. Ihsan itu berbuat baik. Oke, lanjut. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Ihsan terhadap Allah jelas kita harus berbakti kepada Allah. Ihsan terhadap diri sendiri, yakin dengan diri sendiri. Ihsan terhadap sesama manusia berarti berbuat baik kepada sesama manusia, harus tolong menolong. Ihsan terhadap makhluk lain, alam lingkungan, ya kita harus menjaga lingkungan alam ini tidak merusaknya. Itu maksudnya. Oke, baik. Lanjut. 5. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungannya. Apa sih hubungan iman, Islam, dan ihsan? Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seorang mengaku berakidah Islam sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat kita punya motor, kalau kita pakai motor berarti ada kita gas bisa jalan. Jangan jalan doang, berarti kita ada rem. Ada rem, berarti ada rem, bisa kita rem kalau ada nabrak. Jangan hanya rem saja, berarti ada bensin. Bensinnya kalau udah ada bensin berarti tidak jalan. Ketiga-tiganya harus berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Oke, paham? Oke, baik, lanjut. Berarti hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan, hubungannya sangat erat, tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Lanjut, baik. Ya, yang terakhir kita rangkum, ya, rangkumannya. Jadi, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang muslim. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Fondasi akidah Islam adalah keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha segalanya. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamnya adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah berbentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah
maupun kepada sesama manusia. Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah materi akidah Islam, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mau diulang silakan diputar lagi videonya ini. Kalau di YouTube download aja, nanti bisa lewat offline, ya. Download diulang lagi biar minggu depan Bapak akan kasih tugas. Pelajari dulu ini, ya. Oke, baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian belajar, ya. Tetap semangat walaupun tidak sekolah, walaupun kondisi seperti ini, tapi kita bisa live seperti ini, ya. Semangat, jangan menyerah, tetap semangat belajar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.